Di Malaysia BBM setara Pertalite nggak dikenal, minimal BBM RON 95. Nah, berarti ini Pertamax Rp6.797 per liter. Dan Oke, sebenarnya harga BBM di harganya. Indonesia udah tergolong murah di ASEAN. Tapi di Malaysia lebih murah lagi sih. Tapi, kata Pertamina dan sejumlah ahli, kurang apple to apple kalau membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Soalnya banyak faktor yang bikin harga BBM di Malaysia bisa murah banget. Kurang apple to apple karena di sini tuh koruptor semua ya. Di yang merah koruptor semua, terus di yang biru tuh sehat semua. Jadi ya iya kurang apple to apple, yang sehat sama yang sakit. Fakta skandal korupsi minyak Pertamina, kerugian negara Indonesia guys mencapai 1 kuadriliun rupiah. Wow, gue bener-bener gak habis pikir dengan pemerintah Indonesia saat ini. Dan kali ini guys, gue mau ngajakin kalian untuk melihat beberapa respon dari influencer-influencer Indonesia tentang kasus korupsi ini. Kita lihat videonya. Jagung bilang negara potensi rugi 1 kuadriliun karena korupsi Pertamina. Ini menarik nih. Soalnya banyak yang nggak tahu 1 kuadriliun itu sebanyak apa. Hari ini kita belajar bareng. Siapa tahu duit kita tiba-tiba segitu kan? Biar nanti kita nggak kaget. Kamu tahu 1 juta kan? Kalau 1 juta dikumpulin sampai 1000 kali, kita nggak bisa nyebut 1000 juta. Kita nyebutnya 1 miliar. Nah, 1 miliar kalau dikaliin 1000, kita nyebutnya bukan 1000 miliar, tapi 1 triliun. Sekarang kamu tebak, 1 triliun kali 1000 berapa? Bener, 1 kuadriliun. Jadi sebenarnya 1 kuadriliun itu sama dengan 1000 triliun. Sebanyak itu cuy, kerugian dari korupsi Pertamina. 1 kuadriliun itu nolnya segini. Ada 15. Apa nih saldo ATM kita segini? Nah, setelah kuadriliun, bilangan yang lebih tinggi lagi ada kuintiliun, terus sekstiliun, septiliun, oktiliun, noniliun, dan desiliun. Ujung-ujungnya kayak nama bulan nih. Nih tabelnya. Kamu bisa lihat sendiri jumlah nolnya sebanyak ini. Netizen komen. 1 kuadriliun kalau dibeliin telur gulung udah kegulung nih bumi. Rupanya duit segitu aja nggak tahu kayak mana. Ya, rugi segitu. Terus sekarang apa? Pelaku mau diapakan? Mau didiskon hukumannya karena dianggap sopan. Masyarakat yang dirugikan sekian lama gimana? Gue beli Pertamax buat ngerawat mesin, bukan ngerawat tikus. Makin besar nominal korupsinya, maka semakin ringan hukumannya. Menurut kamu gimana? Betul. Makin besar jumlah korupsinya, makin kecil jumlah hukumannya, itu real banget. Dari segala berita yang berhubungan dengan korupsi Pertamax, Pertalite, Pertamina, whatever, gue nggak perlu menambahkan apa-apa karena gue rasa udah banyak banget konten kreator yang udah viral videonya dan sudah disampaikan banyak hal dan gue nggak perlu menambahkan. Tapi untuk ini, Bahlil sebut skema blending BBM tidak menyalahi aturan. Gue kayak, aduh, kayaknya tuh Indonesia tuh butuh Menteri Human Resource. Ya, jadi Menteri Human Resource ini fungsinya untuk nge-hire menteri-menteri yang kompeten untuk jadi menteri. Gue udah muak banget dengan statement para pejabat di Indonesia, terutama elu Bahlil, lu tuh emang kudu sekolah yang bener, makanya lu sekolah jangan ngambil PSG yang cuma 18 bulan. Nyogok sih. Gue juga gak ngerti ya, lu tuh dapat posisi Menteri Energy and Mineral Resources ini dari mana? Dari education background lo juga udah gak kompeten gitu. Kenapa lo bisa icikiwir tiba-tiba jadi Menteri Energy and Mineral Resources? Tai. Lo mending diem kalau kata gue. Mungkin di sini kita juga bertanya-tanya, kenapa sih di Indonesia itu orang-orang yang memimpin negara, terutama di pusat, di jabatan yang sangat krusial seperti menteri, di sektor-sektor yang penting itu malah diisi orang-orang yang cukup hanya memiliki relasi dari politisi, dari koalisi, yang tidak terlalu kompeten lah intinya. So, kemana orang-orang yang kompeten yang harusnya bisa memimpin negara? Apakah karena tidak diberi kesempatan? Apakah karena tidak mau? Apakah karena sudah kabur ke luar negeri karena tidak diberi kesempatan tadi? Atau benar semua? Permasalahannya kompleks. Tapi yang jelas, hashtag kabur aja dulu yang baru-baru ini sudah digaungkan. Sekarang lagi viral nih. Anak-anak muda ya terutama. Itu bakal hashtag kabur aja dulu, kabur ke luar negeri kita guys. lihat nanti siapa yang bakalan memimpin Indonesia 10-20 tahun ke depan. Ponakan-ponakannya Jokowi, ponakan-ponakannya Luhut, ponakan-ponakannya Bahlil. I don't know. Have a good day Indonesian. Bye. Kasus korupsi dari Pertamina rugiin negara 197 triliun. Nah, ini katanya per tahun, masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin dari tahun 2018 sampai 2023 selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini.
Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7. Cuman yang kehalah di berita cuman 1 orang yang nggak pakai masker. Masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin? Berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia? Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat, harus impor. Nah, diimpor juga main lagi tuh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina. Kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara. Masyarakat, ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga, atau harga BBM diturunin dulu kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu, atau yang kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 sih. Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk 1 negara. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Mbak Ikram? Ya, apa? Sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini, lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin netizen Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gue untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kalau lo punya pendapat lain coba komen di bawah. Gila sih, 193 atau 197 itu per tahunan itu 6 tahun. Kaliin aja ya, pantas 1 kuadriliun sih, pantas 1000 triliun, udah pantas banget. Ini ada penjelasan berapa sih? Kepikiran gak sih? 1 triliun itu 1 triliun kalau digunakan gitu. 1 triliun itu nolnya ada 12. Artinya 1000 miliar guys. Coba kita misalin, per bulan kita ngeluarin uang 1M per bulan ya. Per tahun adalah 12M per tahun. 1000 bagi 12 ini sekitar 83 tahun. Bayangin guys, per bulan kalian keluarin uang 1M baru habis selama 83 tahun. Kalau kalian lumayan hemat, keluarin cuma 500 juta per bulan, artinya ini dikali 2, jadinya 166 tahun. Bayangin guys, kita aja gak sampai segini, ini udah 2 generasi. Terus tadi aku search, di Indonesia kalau mau kuliah S1 di PTN selama 4 tahun 8 semester, itu yang udah cukup mahal, harganya 100 juta. Kalian tahu 1 triliun dibagi 100 juta itu berapa? 10.000. Kalau ada 193,7 triliun, 1.930.700 yang orang kuliah, iya, yang bisa lulus S1 dengan gratis. Tahun lalu aja yang daftar SNBT itu cuma 785.000 orang guys. Ini baru 1 korupsi guys. Ini baru 1 tahun korupsi. Gimana 5 tahun? Katanya sampai 1 kuadriliun. Artinya ini dikali 1000 lagi. Anjing. 1 miliar orang bisa kuliah S1. Wow. Sedangkan Indonesia aja 270 juta. Wow. Misalnya kita membangun sekolah di Indonesia, 1 sekolah 1M, harga gedungnya dan fasilitasnya. 1 triliun aja bisa bangun 1000 sekolah guys. Kalau 193 triliun artinya berapa? 193.000 sekolah. Jujur, aku sebelum hitung ini, aku pikir hal 1 triliun, 193 triliun, kayak mati rasa gitu. Tapi setelah dihitung-hitung, bisa dipakai buat apa aja. Itu langsung kayak bisa dipakai buat ini ya. Bayangin deh kalau uang korupsi ini itu dipakai dengan benar, dialokasikan untuk pendidikan Indonesia misalnya, atau untuk membangun Indonesia, bisa semaju apa kita. Gue sedih banget sumpah, nggak tahu ya. Gue mikir kayak banyak banget orang yang masih kelaparan gitu. Masalah banyak orang yang masih kayak untuk 1.000 rupiah aja mereka harus bertaruh nyawa, termasuk gue. Gue sekarang lagi lumayan kesulitan mencari uang gitu. Dan ini dikorupsi itu kayak bener-bener nggak habis pikir sebanyak itu uang guys. Kayak wow. Selamat datang di Liga Korup.
Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari tim pendatang baru yang tiba-tiba melesat naik ke peringkat 2 klasemen sementara. Usut punya usut, faktor yang membuat tim mereka melesat jauh ke peringkat 2 adalah para pemain yang sudah berpengalaman dengan gaji yang fantastis dan strategi yang bombastis. Ini akan membuat liga semakin seru. Kita lihat apakah tim ini masih bisa naik klasemen atau akan ada lagi nih tim pendatang baru. Kita nggak tahu karena peluang dapetin trofeo masuk neraka masih sangat terbuka. Saya Septiara, sekian dan salam olah rasa. Tahu nggak sih, dalang dibalik mega korupsi Pertamina yang menjadi korupsi terbesar sekarang? Kalian pernah mikir nggak sih, mengapa para tersangka berani melakukan korupsi gila ini? Gimana nggak gila? Korupsinya aja 980 triliun rupiah. Dalam berita acara pemeriksaan semua pelaku kasus Pertamina, Patra Niaga mereka mengakui bahwa mengikuti arahan dan dijamin keamanannya oleh Boy Thohir dengan bantuan Menteri BUMN Erick Thohir. Wah, kebongkar juga kan? Kejagung juga berhasil mengumpulkan bukti catatan keuangan dan dokumen lainnya yang menyatakan keterlibatan Boy Thohir dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya. Dan juga Karyoto adalah Kapolda Metro Jaya dan Arya Sinulinga yang juga terlibat berperan sebagai pengaman dan koordinasi di kasus korupsi ini. Ia dikirim uang 25 miliar rupiah per orang setiap bulannya. Wah, gimana menurut kalian guys dengan permainan para pejabat ini? Tulis di kolom komentar ya. Waduh, lagi-lagi setelah Timah dan Pertamina ternyata muncul lagi korupsi pengadaan kapal PT ASDP yang rugikan negara 893 miliar. Ini nggak berhenti-berhenti kasus korupsi di Indonesia dan bakal akan terus terbongkar satu persatu teman-teman. Yap, baru-baru ini setelah Timah 273 triliun, Pertamina 983 triliun, lagi-lagi ada korupsi pengadaan kapal PT ASDP yang rugikan negara 893 miliar. Ini termasuk jumlah yang fantastis, mendekati 1 triliun dan KPK sudah menangkap 3 tersangka kasus ini. Jadi ini adalah kasus korupsi yang melibatkan PT Jembatan Nusantara dan PT ASDP Indonesia Ferry Persero di periode 2019-2022. Jadi mereka tuh mantan direktur utama ASDP dan mantan direktur perencanaan pengembangan serta mantan direktur komersial. Bayangin aja yang main itu petinggi-petingginya teman-teman. Karena kasus ini negara rugi 893 miliar dan bermula di tahun 2014. Yang mana di tahun tersebut ada penawaran akuisisi, kemudian di dalam proses tersebut ada dugaan kecurangan juga. Salah satunya adalah mereka memanipulasi dokumen pemeriksaan kapal agar kapal-kapal yang sudah tua seperti tampak baru dan layak diakuisisi. Dan you know guys, kagetnya gue mendengar 893 miliar itu udah gak kaget, udah biasa aja. Karena tahap korupsi di Indonesia udah 1 kuadriliun. Jadi denger yang kayak 1 miliar, apaan sih gitu, kayak dikit. Padahal itu 1 miliar itu 1000 juta. Dan itulah bahayanya, kita udah menganggap itu semua hal yang biasa. Wow, ngeri banget. Lalu bagaimana sih dengan di Malaysia ya? Ya Malaysia yang adem ayem, harga bensinnya gimana sih di sana, minyaknya gitu. Kita lihat ada 2 video yang bakal kita lihat nih. Di Malaysia BBM setara Pertalite nggak dikenal, minimal BBM RON 95. Nah, berarti ini Pertamax Rp797 per liter. Dan Oke, sebenarnya harga BBM harganya di Indonesia udah tergolong murah di ASEAN. Tapi di Malaysia lebih murah lagi sih. Tapi, kata Pertamina dan sejumlah ahli, kurang apple to apple kalau membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Soalnya banyak faktor yang bikin harga BBM di Malaysia bisa murah banget. Kurang apple to apple karena di sini tuh koruptor semua ya. Di yang merah koruptor semua, terus di yang biru tuh sehat semua. Jadi ya iya kurang apple to apple, yang sehat sama yang sakit. Malaysia emang kasih subsidi yang gede banget buat BBM, sama kayak Indonesia. Tapi bedanya Malaysia kasih subsidi yang besar banget untuk masyarakatnya, bedanya gak dikorupsi. Sama seperti Indonesia juga banyak subsidinya, tapi dikorupsi. Mulanya nggak sebesar subsidinya Indonesia karena beberapa faktor tadi. Karena itulah kenaikan BBM ini, kata Sri Mulyani, udah nggak bisa ditunda-tunda lagi. Iya, karena dikorupsi. Soalnya tahun ini anggaran subsidi BBM naik sampai 3 kali lipat. Itu pun katanya masih berpotensi bengkak sampai 649 triliun rupiah di akhir tahun. Nah, kalau harga BBM nggak naik, subsidi bisa bengkak sampai nyaris 700 triliun rupiah. Halo bro, nah, ini warga kali Indonesia. Ini gue lagi ada di Malaysia dan ini adalah satu hal yang gue pengen banget ada di Indonesia tapi sayang aja nggak ada ya. Yuk kita lihat. Jadi di Malaysia itu banyak banget tuh penyedia minyak ya. Jadi ini ada Caltex teman-teman ya, kalau familiar dengan livery Caltex, nah ini nih yang menyediakan. Nah harga untuk minyaknya sendiri itu start dari RM2 teman-teman. Jadi RM2 itu RON 95. Jadi lu bayangin RON 95 harganya cuma 2,2 sekian ringgit gitu ya. Yang kalau dikonversikan itu jadi cuma 7 ribuan. Setara Pertalite. Zaman dulu. Gitu ya. Aduh, luar biasa. Pengen banget sih. Kapan Indonesia bisa kayak gini, RON 95 cuma 7 ribuan. Gak mungkin. Jangan tanya kapan bang. Di kita banyak korupsinya. Gak mungkin bisa. Mustahil. Dan apa yang harus kita pelajari di sini bahwa jauh banget Indonesia untuk menjadi negara emas di 2045. Masih jauh banget. Jangan mimpi deh kalau kenyataan pemerintahannya masih seperti ini.
gue gak mau bicara banyak karena nanti gue dihujat dan juga gue gak mau banyak ngomong lagi. Itu aja video gue kali ini. Thank you so much for watching, bye bye.